Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Suryadi Samudra, dosen tetap pada program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT untuk sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya dalam aspek pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mata kuliah manajemen keuangan yang saya ampu, terutama untuk topik struktur modal. Mata kuliah manajemen keuangan memiliki 3 SKS dan diselenggarakan pada semester 3. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman mengenai berbagai aspek pengelolaan keuangan perusahaan. Capaian pembelajaran mata kuliah ini mencakup: pertama, mahasiswa mampu mengaitkan konsep dasar manajemen keuangan dengan ipteks dan informasi keuangan. Kedua, mahasiswa mampu menghasilkan keputusan strategis berdasarkan analisis dan data keuangan. Ketiga, menunjukkan karakter jujur, bertanggung jawab, peduli, dan mandiri dalam kegiatan kerja manajemen keuangan. Mata kuliah manajemen keuangan ini sendiri terdiri dari 16 kali pertemuan pembelajaran yang mencakup berbagai topik, dimulai dari dasar-dasar manajemen keuangan, konsep nilai waktu uang, manajemen modal kerja, manajemen kas, manajemen piutang, manajemen persediaan, penganggaran modal, serta perhitungan biaya modal dengan menggunakan metode WACC, struktur modal, kemudian kebijakan dividen, leasing, merger, dan akuisisi, serta analisis kinerja keuangan perusahaan. Dalam mata kuliah ini akan ada 2 kali ujian, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pada kesempatan ini saya akan fokus menjelaskan topik struktur modal yang disajikan pada pertemuan ke-11. Struktur modal merupakan aspek krusial dalam pengambilan keputusan finansial perusahaan. Mahasiswa diharapkan mampu memahami pengertian struktur modal, jenis-jenis struktur modal yang berbeda, kebijakan yang berkaitan dengan struktur modal, serta cara menentukan komposisi struktur modal yang optimal untuk perusahaan. Topik ini dirancang agar mahasiswa dapat mengoptimalkan kombinasi pendanaan dan hutang dan modal sendiri. Metode pembelajaran yang akan kita gunakan dalam topik ini adalah ceramah dengan tetap memasukkan case method atau studi kasus untuk memfasilitasi pembelajaran aktif dan aplikatif. Sistem penilaian sendiri terdiri dari penilaian formatif berupa tanya jawab, kuis, dan aktivitas partisipatif. Selanjutnya, Anda akan menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya bersama mahasiswa di kelas pada topik struktur modal. Selamat menyaksikan. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, semangat hari ini mau kuliah. Semangat ya. Oke, jadi hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita untuk mata kuliah manajemen keuangan ya. Jadi di pertemuan sebelumnya saya sedikit mereview, kita sudah membahas mengenai apa yang disebut sebagai keputusan yang biasa dibuat oleh manajer keuangan. Jadi manajer keuangan itu punya beberapa keputusan yang sering mereka lakukan ya. Yang pertama itu adalah keputusan yang berkaitan dengan modal kerja. Nah, ini biasanya berkaitan dengan berapa banyak uang kas yang harus disediakan oleh perusahaan untuk bisa membiayai operasionalnya. Kemudian selain itu, manajer keuangan itu juga membuat keputusan yang namanya keputusan investasi. Jadi keputusan investasi itu perusahaan bertugas untuk melihat apa saja aset-aset yang harus mereka beli atau keputusan investasi apa saja yang harus mereka buat untuk meningkatkan nilai perusahaan. Dan salah satu keputusan yang penting berikutnya adalah pada saat mereka sudah putuskan investasi apa yang harus dibuat, maka dari mana modal itu akan didapatkan. Misalnya mereka memutuskan untuk membangun sebuah pabrik baru, butuh biaya misalnya 1 triliun. 1 triliun itu pertanyaannya nanti pakai uang dari mana? Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini gitu ya. Jadi kita akan melihat yang namanya struktur modal perusahaan. Oke? Kita akan langsung lihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah kita akan mengenal apa itu konsep struktur modal. Kemudian yang kedua, kita akan melihat apa saja komponen dalam struktur modal itu.
Yang ketiga, teori-teori ya yang berkaitan dengan struktur modal. Kemudian yang berikutnya adalah faktor-faktor apa yang bisa mempengaruhi keputusan struktur modal perusahaan. Yang kelima ya adalah menghitung leverage dan biaya modal sederhana. Dan yang terakhir kita menghitung struktur modal perusahaan dengan menggunakan laporan keuangan. Jadi kurang lebih selama pertemuan kali ini kita akan membahas ini semua. Semester awal kalian semua sudah mendapatkan mata kuliah pengantar akuntansi. Betul ya? Salah satu di pengantar akuntansi itu kalian sudah memahami apa yang disebut sebagai laporan keuangan. Jadi perusahaan itu punya beberapa kategori atau jenis laporan keuangan. Salah satunya adalah laporan posisi keuangan atau biasa kita kenal namanya ini neraca. Pernah dengar kan? Masih ingat? Ya, secara simpel neraca itu bentuknya begini saja. Jadi kita harus menyeimbangkan antara sisi sebelah kiri dengan sisi sebelah kanan. Ya tak? Makanya namanya neraca. Artinya seimbang, balance. Sisi sebelah kiri ini adalah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, aset. Kita kenal namanya. Aset ini ada aset lancar, ada aset yang tidak lancar, aset-aset tetap itu ya. Terus sisi sebelah kanan, dari mana aset ini mereka dapatkan? Apakah dengan menggunakan utang atau menggunakan modal sendiri? Jadi misalnya kalau kita contohkan ada perusahaan itu punya aset senilai 1 miliar, ini dicatat dalam bentuk misalnya gedung, tanah, kemudian uang kas, piutang, persediaan. Nah, 1 miliar itu dia dapatkan dari mana? Misalnya ternyata 300 juta dari utang, 700 jutanya dari modal sendiri. Ya, struktur modal yang mana? Struktur modal itu adanya nanti di sini, di sisi sebelah kanan neraca. Ya, nah jadi sumber modal perusahaan itu ada dua, ada utang, ada modal sendiri. Pertanyaannya, menurut kalian, perlu enggak perusahaan itu punya utang? Kalau kalian punya usaha, kalian lebih suka pakai modal sendiri atau pakai utang? Modal sendiri, Pak. Modal sendiri, alasannya apa? Bagaimana coba suaranya kencang? Kombinasi, Bapak. Kombinasi. Harus pakai modal, harus pakai utang. Kalau ini bagusnya bagaimana? Modal sendiri. Kenapa tidak mau pakai utang? Karena kalau gitu ya Pak, kalau untuk biaya sendiri kan ya maksudnya Pak tidak lagi memikirkan untuk kayak pengeluaran untuk memikirkan lagi utang sebelumnya. Kalau untuk modal sendiri kan bisa kita kelola sendiri Pak kalau dengan uang pribadi. Ya, jadi tidak perlu pusing pikirkan bayar cicilannya. Gitu ya. Oke, jadi kalau kita pakai utang, kan berarti ada konsekuensinya ya. Kita harus bayar cicilannya. Nah, karena utang itu bukan uang kita. Ya, oke. Jadi kalau kita lihat nanti kalau kalian cek di dalam laporan keuangan perusahaan, hampir tidak ada perusahaan itu yang tidak punya utang. Ya, kalau kalian lihat di Bursa Efek Indonesia itu ada sekitar 950 perusahaan. Satu pun tidak ada perusahaan itu yang utangnya 0. Artinya apa? Hampir semua perusahaan dan semua perusahaan itu menggunakan sumber modal utang untuk membiayai, entah untuk membiayai investasi atau membiayai operasional perusahaannya dia. Nah, pertanyaannya kenapa mereka berutang? Memangnya mereka tidak cukup uangnya? Kan begitu ya? Nah, jadi sekarang kita akan lihat alasan-alasan kenapa perusahaan itu punya utang. Jadi utang itu kalau diibaratkan seperti pedang, dia itu pedang yang dua sisinya tajam. Jadi bukan pedang yang cuma satu sisi. Ya, dia punya manfaat juga punya risiko. Nah, manfaat utang yang paling besar buat perusahaan itu ada yang namanya tax shield. Jadi perusahaan yang punya utang akan membayar pajak lebih sedikit. Nah, dibanding perusahaan yang tidak punya utang. Kenapa? Karena utang itu angsurannya, pembayaran bunganya bisa dipakai sebagai pengurang pajak di dalam undang-undang PT di Indonesia maupun di negara lain. Makanya perusahaan-perusahaan itu dia kalau punya utang otomatis dia akan membayar bunga kan? Bunga yang dia bayar ini bisa dipakai untuk membayar sebagai pengurang utang, pengurang pajak. Sehingga dia akan bayar pajak lebih sedikit. Jadi bila ada dua perusahaan
sama-sama omsetnya 500 juta, yang satu punya utang, yang satu tidak punya utang, yang punya utang ini akan bayar pajak lebih sedikit. Nah, itu yang disebut sebagai tax shield, dan itu salah satu manfaat utama yang biasanya diharapkan oleh perusahaan dengan cara utang. Bahkan ketika dia pun tidak butuh utang, dia tetap akan berutang. Tujuannya apa? Supaya dia bisa membayar pajak lebih sedikit. Gitu ya. Nah, selain itu ada efek-efek lain, yaitu financial leverage. Jadi utang itu dia berfungsi sebagai pengungkit. Coba bayangkan kalau ada perusahaan mesinnya cuma satu, produksinya satu hari itu cuma 100 unit. Setiap hari ini permintaan perusahaan itu 200 unit, tapi karena mesinnya cuma bisa memproduksi 100, akhirnya yang bisa terjual cuma 100 maksimal. Ada 100 yang hilang ya, kesempatan yang hilang. Dia mau beli sendiri, kalau dia tidak pakai utang, dia kalau cicil-cicil butuh waktu 1 tahun baru terkumpul uangnya untuk beli mesin baru. Nah, berarti kalau di setiap hari dia kehilangan 100 penjualan, 1 tahun itu sudah kehilangan berapa penjualan itu. Nah, maka dia bisa menggunakan utang. Utang ini berfungsi sebagai pengungkit. Jadi kalau kayak kita ambil air dari sumur pakai katrol, lebih ringan daripada kita timbal langsung begini ya. Nah, jadi dengan utang, perusahaan tadi tidak perlu menunggu 1 tahun untuk beli mesin baru. Dia langsung bisa beli saat itu juga, sehingga dia bisa langsung menjual 200 mulai dari bulan itu. Nah, terus bayar cicilannya nanti dari mana? Ya dari hasil penjualannya yang meningkat. Jadi dia bisa langsung meningkatkan pendapatan perusahaan dengan cepat, dengan memanfaatkan utang itu tadi. Itu namanya leverage ya. Nah, pengungkit. Jadi dia bisa lebih cepat. Makanya itu alasan perusahaan itu punya utang. Kemudian yang berikutnya, utang ini juga kadang dipakai perusahaan itu, dipakai sama pemilik perusahaan itu untuk membuat manajernya bekerja lebih keras. Nah, ini yang biasa disebut sebagai agensi ya. Nah, jadi kan kita sebagai pemilik perusahaan kadang bukan kita sendiri yang mengelola perusahaannya kita, tapi ada orang yang kita bayar, manajer, untuk mengelola perusahaan. Nah, manajer yang mengelola perusahaan ini dia kan dapat gaji. Dia kadang berpikir, selama gaji masih lancar ya saya tidak perlu kerja terlalu keras, yang penting masih gajian. Sementara kita sebagai pemilik ingin perusahaan kita ini berkembang cepat. Bagaimana caranya supaya manajer ini mau kerja keras? Kita suruh dia berutang. Kalau dia berutang, dia ada kewajiban untuk membayar bunga. Nah, kan kalau tadi katanya, kalau saya tidak mau punya utang, nanti saya harus pusing memikirkan bayar cicilan setiap bulan. Nah, jadi akhirnya kita santai-santai saja kerjanya karena tidak ada yang mengejar kan. Nah, tapi kalau punya utang, mau tidak mau manajernya ini harus kerja keras karena dia ada kewajiban yang menuntut dia. Nah, jadi utang digunakan juga oleh pemilik perusahaan itu untuk mengontrol kerja manajer. Ya, itu beberapa manfaat dari utang. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, utang itu juga punya resiko. Resiko yang paling pertama adalah resiko gagal bayar. Ya, kita ibaratkan gini. Utang itu berarti kan kita harus bayar bunga, ya. Dan sifatnya itu kewajiban. Nah, pada saat perusahaan itu sudah waktunya jatuh tempo, maka dia wajib untuk bayar utangnya, tidak boleh ditunda. Nah, jadi pada saat ekonomi berjalan dengan baik, bisnis perusahaan masih lancar, tentu tidak ada kendala untuk bayar cicilan tadi kan. Tapi bagaimana kalau tiba-tiba kondisi ekonomi memburuk? Anggaplah seperti tahun 2020. Waktu di 2019 tidak ada yang menyangka di 2020 bakal ada Covid, ya kan? Nah, bagaimana kalau perusahaan itu di 2019 sudah terlanjur punya utang 1 triliun karena dia berpikir, selama ini 5 tahun terakhir kita punya bisnis bagus, pasti gampang saja nih bayar bunga ini. Nah, tiba-tiba pas masuk 2020 Covid, lockdown, pabrik ditutup, orang-orang di rumah semua. Sementara dia sudah harus bayar cicilan setiap bulan. Dari mana dia bayar itu nantinya? Ya, maka bisa ada muncul resiko gagal bayar. Ya kan? Itu yang disebut sebagai risiko default. Dan konsekuensi kalau perusahaan itu tidak mampu bayar utangnya apa?
Jadi dalam undang-undang utang itu tidak masuk dalam hukum pidana ya. Tidak bisa orang itu dipenjara karena tidak bayar utang. Makanya kalau kalian ada teman kalian minjam uang, kalian tuntut di polisi, itu tidak bisa dipenjara orangnya kalau dia tidak bayar ya. Utang itu masuk dalam ranah perdata. Nah, perusahaan yang tidak mampu membayar utang, maka dia itu bisa dilaporkan ke pengadilan perdata. Nah, di pengadilan itu mereka bisa dipailitkan namanya. Kalau istilahnya kita bangkrut. Pernah dengar istilah bangkrut ya? Perusahaan bangkrut itu artinya perusahaan itu dipailitkan. Artinya apa? Semua aset-asetnya dia itu disita, kemudian nanti akan dijual untuk dipakai bayar utang. Jadi kalau kita punya perusahaan, kita tidak bayar utang ke bank misalnya, bank bisa menuntut kita untuk dipailitkan. Aset-aset kita bakal disita, kemudian dijual, dan kalau sudah dijual ya kita tidak bisa jalan lagi perusahaan kita. Itu yang disebut sebagai financial distress. Semakin tinggi utangnya kita, semakin besar potensi kita bangkrut. Karena kan kita tidak tahu ke depan ini kondisi bakal seperti apa ya, tidak bisa diprediksi. Makanya resikonya akan menjadi semakin tinggi. Ya, itu resiko dari utang. Selain itu ada resiko namanya biaya tetap. Ya, seperti yang disampaikan tadi, otomatis kalau kita berutang, kita wajib membayar bunga. Dan bunga ini tidak peduli mau kita tokonya tutup, mau tokonya kita buka setiap hari, mau penjualan lagi bagus, mau penjualan lebih rendah. Pokoknya kalau sudah jatuh tempo ya bayar. Makanya dia disebut sebagai biaya tetap. Nah, ini yang harus kita perhatikan baik-baik ya, dan ini menjadi pertimbangan perusahaan. Jadi kita sudah tahu sekarang ya kenapa perusahaan itu punya utang. Karena mereka memanfaatkan ini. Tapi di balik manfaat ini ada resiko-resiko yang mengikuti. Sampai sini bisa dipahami? Ya, ada yang mau ditanyakan terkait ini? Belum? Ya, oke, kita lanjut sedikit. Ya, kita masuk ke materi intinya, yaitu struktur modal optimal. Jadi kita sudah lihat tadi kan, ternyata untuk menjalankan bisnis perusahaan itu ada yang memanfaatkan utang. Sekarang pertanyaannya, seberapa banyak utang yang boleh diambil oleh perusahaan? Apakah harus pakai utang semua? Kalau begitu supaya bisa bayar pajak paling sedikit, atau bagaimana? Karena kan kalau semakin banyak utang, bayar pajak semakin sedikit, tapi resiko juga semakin besar. Nah, disinilah muncul yang namanya konsep struktur modal optimal. Jadi manajer itu mencari tahu berapa porsi utang yang optimal supaya manfaat dan resikonya itu bisa balance. Dia tetap dapat manfaat, tapi di satu sisi resikonya masih tetap bisa dikendalikan, tidak terlalu besar. Ya, jadi perusahaan harus mencari berapa jumlah utang yang pas buat perusahaan itu, dan setiap perusahaan tentu memiliki kebijakan yang berbeda-beda ya, karena kondisi perusahaan itu masing-masing kan berbeda, tidak sama semua. Oke, nah struktur modal itu sudah dikaji sejak lama ya. Jadi banyak sekali teori-teori yang membahas mengenai kebijakan struktur modal perusahaan ini. Ini ada beberapa teori utama ya yang membahas mengenai struktur modal. Yang pertama itu adalah teori dari Modigliani dan Miller. Nah, ini biasanya disebut teori MM tanpa pajak. Jadi menurut Modigliani dan Miller ini, yang membuat perusahaan itu punya nilai atau tidak itu bukan utangnya berapa, tapi profit yang dia hasilkan itu berapa. Artinya struktur modal itu tidak relevan. Utang itu tidak relevan untuk terserah perusahaan mau pakai utang kayak tidak pakai utang, bukan itu yang dipentingkan. Yang penting itu adalah perusahaan itu menghasilkan laba. Jadi kalau diibaratkan pizza, menurut MM ini, pizza itu mau dipotong 2, mau dipotong 4, mau dipotong 8, ya tetap pizzanya segitu. Nah, tidak bertambah besar, tidak bertambah kecil, cuma masalah potong-memotong saja kan ya. Nah, tapi kemudian MM ini, Modigliani dan Miller merevisi, ya dalam tanda kutip merevisi teorinya, yaitu dengan menggunakan pajak. Karena tadi kita tahu pajak utang itu menimbulkan bunga, dan bunga bisa dipakai untuk mengurangi pembayaran pajak. Nah, maka MM juga merevisi teorinya. Ya.
Menurut dengan pajak ini, karena semakin banyak utang, semakin sedikit pajak yang dibayar, maka sebaiknya utanglah sebanyak-banyaknya. Nah, supaya kita bisa memanfaatkan keringanan pajak sebesar-besarnya. Jadi yang tadi dia bilang tidak masalah mau pakai utang atau tidak, sekarang ya kalau bisa pakai utang, supaya kalau kita punya utang kita bayar pajak lebih sedikit. Itu teori yang kedua ya, yang dengan pajak. Itu dikeluarkan tahun 63. Nah, kemudian ada namanya trade-off teori. Jadi teori ini dia lebih balance. Jadi dia menyeimbangkan antara manfaat sama resiko. Jadi manajer keuangan itu mencari suatu titik di mana batas utang yang optimal buat perusahaan. Jadi nanti kurvanya itu akan seperti U begini. Ya. Jadi di titik mana manfaat paling tinggi yang akan didapatkan oleh perusahaan setelah dikurangi dengan resikonya. Kapan utangnya lebih dari itu, resikonya sudah lebih besar dari manfaat. Nah, berarti sampai batas itulah titik optimalnya. Itu menggunakan trade-off teori. Dan yang keempat adalah pecking order. Ya, pecking order ini adalah teori mengenai pembiayaan perusahaan sebenarnya ya. Jadi kalau perusahaan itu butuh dana, tadi seperti contoh di awal, dia mau bikin pabrik, sebaiknya jangan langsung utang dulu. Dia pakai dulu laba dari tahun-tahun sebelumnya. Itu dulu dipakai. Kalau itu tidak cukup, ya baru pakai utang. Kalau utang tidak cukup lagi, baru jual sebagian kepemilikan, jual saham. Jadi ada urutan-urutannya. Ini yang disebut sebagai pecking order, gitu ya. Sekarang kalau saya tanya ke kalian, kalau kalian jadi manajer keuangan, perusahaan kalian itu akan cenderung menggunakan teori yang mana? Ya, kalian termasuk yang sini? Tidak peduli? Atau mau pakai utang sebanyak-banyaknya? Atau menyeimbangkan antara utang dan resikonya? Ya, berarti kalian penganut trade-off teori. Ya, tidak apa-apa. Seperti itu memang sebagian besar perusahaan juga menggunakan teori ini ya untuk menjalankan bisnisnya. Ya, kita lanjut. Sekarang bagaimana cara kita mengukur struktur modal? Jadi kan kalian ini jurusan manajemen ya. Lulusan dari ini diharapkan bisa salah satunya menjadi manajer di perusahaan. Nah, seandainya kalian jadi manajer di sebuah perusahaan, bagaimana cara kalian mengukur struktur modal di perusahaan kalian? Nah, untuk mengukur struktur modal itu bisa menggunakan 3 pendekatan ya, menggunakan book value, market value, dan target value. Book value artinya kita menghitung jumlah utang itu berdasarkan nilai buku. Apa itu nilai buku? Nilai buku itu adalah nilai perusahaan yang tertulis di laporan keuangannya. Nah, di laporan keuangan itu ada. Jadi di situ nanti bisa kita lihat berapa liabilitasnya, berapa ekuitasnya. Nah, itu yang kita pakai untuk membandingkan. Kemudian kalau market value, kita menggunakan nilai pasar. Apa bedanya? Jadi misalnya ekuitas perusahaan itu di laporan keuangannya tertulis 1 miliar ya, saham modal sendirinya. Tapi kan saham ini diperjualbelikan di pasar modal juga ya. Kalau perusahaan ini perusahaan yang go public, harga saham itu kan tiap hari berubah-berubah. Pada saat harga saham perusahaan itu naik, ya, otomatis nilai dari perusahaan itu juga sebenarnya naik. Tapi di laporan keuangan tetap segitu. Maka berbeda nanti antara book value dengan market value. Ya, kemudian target value ini adalah target yang sudah ditetapkan oleh manajer perusahaan dengan menggunakan ini tadi. Jadi dia sudah hitung, oh kalau kondisi perusahaan saya kayak begini, cocoknya utang itu 40% saja. Nah, nanti setelah itu baru dia akan hitung. Berdasarkan kondisi terakhir di laporan keuangan ternyata sudah lebih dari 40%. Berarti apa yang harus dilakukan? Harus saya turunkan utangnya. Tapi kalau ternyata pas dia cek, oh utang saya terlalu sedikit, cuma 30%, sementara target saya untuk memaksimalkan nilai perusahaan harus 40%. Berarti apa yang harus saya lakukan? Menambah utang. Nah, jadi dengan memahami
struktur modal perusahaan, maka manajer itu tahu kapan harus menambah utang, kapan harus melakukan pembayaran lebih cepat supaya rasio utangnya bisa turun, supaya struktur perusahaannya tetap optimal, gitu ya. Nah, untuk mengukurnya kita pakai dua jenis rasio, ada namanya debt to asset ratio dan ada debt to equity ratio. Jadi debt to asset ratio ini kita menghitung berapa banyak aset perusahaan yang dibeli dengan menggunakan utang. Ya, kemudian kalau debt to equity ratio ini kita membandingkan antara utang dengan modal sendiri. Ya. Nah, kita lihat contoh kasus ini ya. Ini adalah laporan keuangannya PT Telkom tahun 2025. Ya, saya ambil dari laporan keuangan mereka, laporan resmi. Jadi PT Telkom itu menetapkan bahwa utang maksimalnya dia itu 40% dari total asetnya dia. Jadi kalau asetnya itu 287 triliun, ya, maka utang yang dia diperbolehkan, ditarget sama manajernya itu hanya boleh 40%. Nah, terus jumlah utangnya saat ini 137 triliun, jumlah ekuitasnya 150 triliun, maka dan jumlah saham yang beredar 99 miliar. Saya kasih sedikit perhitungan ya, untuk kita lihat ya, bagaimana cara menghitung struktur modal perusahaan. Di sini jumlah aset itu sebesar 287,759 ya, ini dalam ribu ya, 287 triliun. Kemudian utangnya, liabilitas sebesar 137,222. Nah, sekarang kalau kita mau hitung berapa persen utangnya dia saat ini, berarti debt to asset ratio-nya kita hitung berapa, 137 dibagi 287. Sekarang coba hitung di kalkulatornya masing-masing. Ya, buka kalkulatornya, hitung. 137.222 dibagi 287.759. Berapa? 0,47. 0,47. Ini sama dengan 47% ya. Berarti porsi utang saat ini 47%. Sementara target dia berapa? 40%. Berarti apa yang harus dilakukan oleh manajer Telkom? Menambah atau mengurangi utangnya? Mengurangi utangnya. Berarti utang ini sudah melewati targetnya dia, yaitu 40%. Posisinya 47. Berarti dia yang harus dilakukan adalah mempercepat pembayaran utang supaya jumlah liabilitasnya bisa turun ya, sehingga otomatis target utang dia bisa turun ke 40%. Jadi seperti itu cara perusahaan mengukur jumlah utang ya, dengan kaitannya dengan struktur modal. Oke, sampai sini untuk pertemuan hari ini. Nanti kita akan lanjutkan dalam bentuk pembelajaran mandiri. Saya akan memberikan kalian tugas. Saya akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Setiap kelompok nanti saya akan berikan 1 laporan keuangan perusahaan untuk kalian bedah ya, struktur modalnya seperti apa. Jelas? Cukup jelas? Ya. Oke, demikian pertemuan kita hari ini. Saya akhiri sampai sini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan bisa dipahami semuanya ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.